Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita hari ini dengan membaca firman Tuhan, Kitab Ayub pasal 33. Akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang ku ketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lesat-lesat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Allah menyatakan isi hatinya kepada manusia. Itulah inti pesan Elihu saat menyampaikan nasihat kepada Ayub. Ayub dianggap perlu belajar bahwa melalui penderitaan Allah sedang menyampaikan pesan bagi Ayub. Namun demikian, rupa-rupanya Ayub dianggap kurang peka. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari apa yang disampaikan Elihu kepada Ayub, ada 2 hal menarik yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah selalu ingin menyatakan isi hatinya kepada manusia. Kita dapat melihat betapa sesungguhnya Allah itu ingin dekat dengan kita. Allah ingin kita terbiasa berkomunikasi dengannya. Hanya persoalannya, kita kadang tidak peka, sehingga kurang atau bahkan tidak dapat mendengarkan suara Allah. Entah karena kesibukan kita, atau karena jauhnya kita dari disiplin rohani yang seharusnya kita hidupi. Maka di bagian pertama ini mari kita belajar untuk mengasah hati kita melalui disiplin rohani, baik dalam doa, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, pelayanan, bahkan yang lainnya.
maupun dengan senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, agar kita dapat mendengar suara Tuhan ketika Ia ingin menyampaikan maksud hatinya kepada kita. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa Allah tidak ingin umatnya celaka. Mungkin ada beberapa kali dalam pengalaman hidup kita mengira bahwa Allah sengaja mencobai kita atau bahkan menghukum kita saat pelanggaran terjadi. Namun dari bacaan kita hari ini, kita dapat menemukan betapa Allah tidak menginginkan hal celaka menimpa umatnya. Dalam pesan yang Allah sampaikan kepada kita, berkali-kali Ia ingin menjagai kita dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita pada dosa maupun pada dampak buruknya. Maka, pada bagian ini, mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat baik kepada kita dengan senantiasa menjagai kita. Jika kita mampu mendengar pesan Allah serta mau mengikutinya, pastilah hidup kita dijauhkan dari segala malapetaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau senantiasa ingin menjagai kami dari segala hal yang buruk. Maka tolong kami ya Tuhan agar kami memiliki kepekaan hati untuk mendengar maksud hati Tuhan ketika Engkau mengingatkan, menegur, dan mengarahkan hidup kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di akhir pekan ini. Mohon Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.